Kembali lagi di channel Pangi Syarwi Cenego. Kali ini saya akan membahas tentang yang menarik, yaitu ditundanya Pilkada 2022 ke 2024. Apa keuntungan kerugian? Kalau kita bicara tentang kerugiannya banyak sekali. Pertama, bahwa akan terjadi penumpukan pilkada di tahun 2024. Dan itu tentu saja sangat komplikasi karena ada beberapa penumpukan, parabel penumpukan pada soal kos, ya, penyelenggaraan biaya pada pilkada yang ditumpuk di tahun 2024. Kemudian adalah penumpukan bagaimana pilkada itu diserentakkan, ya, pilpres, pileg, dan kepala daerah, apalagi kalau terjadi putaran kedua. Pertanyaannya adalah, apakah KPU sanggup untuk menyelenggarakan pemilu yang begitu padat dan menumpuk seperti itu? Kemampuan untuk menyelenggarakan, bagaimana energi KPU untuk bisa menyelenggarakan pemilu yang sangat banyak sekali. Belum yang ketiga, parabel masyarakat kita akan bingung juga di bilik suara karena ada beberapa kertas suara yang akan mereka pilih, dan kita paham betul bahwa pemilih di Indonesia itu tidak biasa terpilih kalau bercabang pikirannya. Bisa memilih, ada kertas suara untuk pilpres, kertas suara untuk pileg, kertas suara untuk bupati wali kota. Itu akan membuat ruwet dan rumit, ya, kepala mereka, karena mereka kan terbiasa ya dari dulu itu kertas suara satu dan mereka bisa fokus itu. Selain itu adalah bagaimana nanti penumpukan pada perkara sidang di MK. Mungkin nanti inilah yang disebut dengan mahkamah kalkulator, bahwa MK tidak mampu nanti untuk menyidangkan semua perkara sengketa itu, karena 272 misalnya, belum yang sengketa pilpres atau pileg. Bagaimana mungkin MK yang 9 orang itu bisa menangani gitu, sehingga nanti mungkin ya hanya main ketok-ketok palu aja dan terkesan udah formalitas, ya. Mungkin nanti di angka selisih di atas 1% sudah tidak diterima lagi gugatan sengketanya. Mungkin hanya diperkarakan atau disidang nanti hanya selisih di bawah 1% misalnya. Ini saya pikir akan mengganggu kualitas demokrasi kita yang sangat buruk menjadi penting. Kenapa ini harus menjadi perhatian? Karena akan mengurangi kualitas demokrasi, karena ada potensi kecurangan, ya, manipulasi itu terjadi karena kemampuan penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, dan lembaga-lembaga peradilan pemilu untuk menyelesaikan masalah yang sangat komplikasi itu. Nah, belum lagi, ya, kita belajar dari peristiwa banyaknya meninggalnya KPPS kita kemarin. Mereka menghitung, ya, suara itu di TPS itu dari pagi sampai malam, bahkan besok mungkin berhari-hari. Nah, pertanyaannya, mengapa ini tidak menjadi pembelajaran bagi kita supaya kita belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya yang pemilunya adalah mitigasinya ngeri sekali, memakan korban karena panjangnya waktu untuk menghitung dan menguras energi, melelahkan mereka, karena itu tidak baik sebetulnya. Nah, ini yang menjadi persoalan-persoalan yang semestinya harus bijak dijelaskan, diterima oleh presiden. Tetapi karena setahu saya ini ada hal informasi yang menarik menurut saya, karena apakah ini adalah maunya presiden atau apakah ini maunya partai politik, dalam hal ini ketua umum partai. Kalau saya mencermati, melihat fenomena ini sepertinya ada nampaknya ini maunya presiden. Jadi kalau presiden maunya, maka partai pengusung itu kan semua ketua umum partai itu tegak lurus, ya, loyal, dan tidak ada yang berani melawan, ya, atau tidak ada yang berani dalam tanda petik untuk menyampaikan pikiran-pikiran yang berbeda dengan presiden.
dan itu dikunci pada elit sentral, elit figur, yaitu ketua umum partai. Sehingga maunya presiden itu diamini oleh semua partai politik. Padahal resikonya tidak main-main. Belum resiko yang ketiga itu adalah PLT ya. Ada 272 PLT. Bagaimana mungkin kita bicara netralitas PNS ya atau ASN, karena nanti mereka yang terpilih menjadi PLT tentu saja mereka adalah kaki tangannya pemerintah. Yang salahnya adalah abuse of power-nya, itu ada potensi itu terjadi. Karena nanti PLT itu akan tegak lurus, garis komando ya. Apa maunya penguasa, karena dia paham dari mana sumber kekuasaan itu, maka dia akan tunduk kepada sumber kekuasaan. Maka itu bisa saja dijadikan sebagai ancang-ancang untuk pilpres atau pileg atau pilkada dan seterusnya. Belum lagi PLT-PLT kita itu akan terjadi kekosongan. Misalnya di pejabat-pejabat di gubernur ya, nanti di yang eselon-eselon yang jabatan yang tinggi-tinggi itu nanti tersedot untuk menjadi PLT, menjadi bupati, wali kota, sehingga apa yang terjadi konsekuensinya logisnya adalah bakal banyak ya pejabat di gubernur nanti akan kosong gitu. Habislah pejabat-pejabat kita di kantor gubernur karena untuk mengisi PLT. Dan lebih rumit lagi adalah ada potensi misalnya PLT yang dipimpin oleh nanti, karena memang menteri dalam negeri kita adalah polisi misalnya, tentu ada juga potensi nanti adalah perwira atau jenderal-jenderal yang maksud saya yang non-job ini akan menjadi PLT di beberapa daerah. Presiden mengatakan ada 3 alasan kenapa ini ditunda. Pertama, alasan yang logisnya tidak logik sih, dan bisa di skip lah alasannya karena pandemi. Karena kalau alasan ini saya pikir agak ngawur ya, karena pandemi ya, kemarin pilkada berjalan lancar dan bahkan banyak yang menolak, dan presiden tetap ngotot untuk menyelenggarakan pilkada walaupun dalam suasana pandemi. Apakah karena memang anaknya ikut berkontestasi di pilkada Solo, pilkada Medan, saya tidak tahu, yang menantunya juga ikut, tetapi sekarang beda lagu, beda cerita. Beda alasan ya, tapi pandemi itu menjadi alasan kemarin. Yang kedua adalah alasan supaya PLT itu mudah dikondisikan. Jadi ada hal menurut saya agak kegelisahan kita adalah mundurnya otonomi daerah kita. Otonomi daerah yang menjadi cita-cita setelah reformasi itu digergoti gitu, sehingga tidak siap dengan suasana pluralisme, berbeda-beda pikiran yang terjadi di kepala daerah kita. Sehingga yang terjadi adalah nilai-nilai lokal atau bagaimana sisa kekuasaan daerah itulah yang dikasih ke pusat, itu sekarang kebalik, sisa kekuasaan pusat yang dikasih ke daerah. Jadi otonomi daerah saya pikir hari ini hanya tinggal nama ya. Banyak kewenangan yang ada di daerah hari ini ditarik ke pusat semua lewat undang-undang Omnibus Law itu. Dan banyak juga sekarang ya undang-undang atau kewenangan pemerintahan daerah itu diamputasi, bahkan hampir tidak punya kewenangan yang kuat gitu. Jadi kalau kita bicara tentang otonomi daerah ya atau politik lokal sudah tidak relevan, karena sepertinya sudah sentralistik, sudah melawan ya prinsip-prinsip desentralisasi gitu. Sehingga keberadaan perbedaan pluralisme isi kepala-kepala daerah itu seperti tidak siap pemerintah dan presiden, sehingga ingin membuat garis komando tegak lurus dan tidak ada lagi perbedaan. Karena nanti gubernur itu dipilih oleh presiden, tentu mereka tidak akan bisa berbuat macam-macam atau punya pikiran-pikiran lain, sehingga tone atau lagunya sama, suaranya sama. Tegak lurus, percaya pada presiden gitu, tidak ada perbedaan. Seperti itu. Yang ketiga adalah alasan pemerintah kemarin, setahu saya adalah alasan soal Anies gitu. Ada alasan seperti itu. Jadi kalau hanya karena Anies saya pikir agak terlalu naik juga ya, karena siapa yang jamin nanti kalaulah Anies misalnya 2 tahun tidak lagi menjadi gubernur, popularitas, elektabilitas dan akseptabilitas beliau akan redup. Apakah ada jaminan seperti itu? Ya kalau memang takut dengan Anies ya tentu harus dipersiapkan lawan tanding yang sebanding bisa menandingi Anies gitu.
Dan tidak ada juga jaminan bahwa nanti 2 tahun dia tidak lagi menjadi gubernur, tidak lagi menjadi sumber informasi, tidak lagi disorot oleh wartawan, tidak ada lagi punya panggung, maka akan redup lah atau gelembung popularitas dia akan meletus. Juga tidak ada jaminan ke arah sana, saya pikir gitu. Nanti ini kan ada arah-arah yang kekhawatiran seperti itu. Karena memang presiden sepertinya tidak mau ada nantilah yang menjadi presiden selanjutnya adalah yang satu chemistry, dalam tanda petik bukan musuh politik beliau, supaya sepertinya beliau ingin aman ya, nanti tidak diganggu, tidak direcokin, tidak kasus-kasusnya berjalan, tidak ada yang nanti masalah gitu. Anak presiden juga aman. Ada indikasi seperti tidak maulah seperti SBY sekarang ya, tidak nyaman gitu setelah tidak lagi berkuasa. Nah, sepertinya Presiden Jokowi di 2024 ingin menjadi kingmaker. Kingmaker dalam arti PLT dikondisikan minimal 50% aja tuh lumayan pengaruhnya, saya pikir. Yang kedua, mereka bisa mengatur siapa presiden selanjutnya. Beliau bisa ingin menjadi kingmaker sehingga nanti setelah beliau tidak lagi berkuasa, minimal pembangunan ide atau visi misi beliau atau permintaan khusus beliau bisa diamini oleh presiden selanjutnya. Jadi tidak lagi diganggu atau direcokin atau dibuka-buka gitu. Nah, itu yang mungkin Presiden Jokowi berpikirnya, siapa sih yang mau musuh politik yang memimpin setelah beliau selesai gitu. Tentu dia ingin yang memimpin ke depan itu adalah sesuai dengan cita rasa atau selera atau chemistry beliau, supaya beliau juga merasa ingin aman gitu. Nah, ini saya pikir pikiran-pikiran yang muncul ya belakangan, yang menurut saya juga bisa dipatahkan semua, dan banyak yang menurut saya agak kurang pas juga, kurang tepat gitu. Tapi itulah bagian dari dinamika, bahwa ada juga alasan yang terakhir yang sangat mengejutkan, yaitu ketika memang pilkada di tahun 2024 di DKI Jakarta, maka Gibran selesai masa jabatannya di Kota Solo ya, di 4 tahun maksud saya. Nanti Gibran akan ditarik ikut bertarung ya, berkontestasi pada pilkada DKI 2024, sehingga ada batu loncatan yang cukup pas waktunya, pilkada menjadi wali kota di Solo, kemudian menjadi calon gubernur di DKI Jakarta, dan nanti ujungnya adalah mengikuti trayek atau jejak petualang Presiden Jokowi, yaitu anaknya. Anaknya gitu. Nah, itu ada indikasi seperti itu, dan itu logik dan common sense juga. Jadi beliau merasa bahwa sedang berkuasa ini bisa mengatur, mendesain itu, tetapi bukan tidak mungkin juga itu bisa semua juga bisa gagal gitu. Kalau ketika approval rating terhadap pemerintahnya rendah, penegakan hukumnya tidak berjalan dengan sesuai dengan ekspektasi publik, dan misalnya banyak kemunduran demokrasi yang kita rasakan, seperti orang-orang yang kritis, orang-orang yang memberikan masukan menjadi khawatir, bahkan banyak hal-hal yang semestinya itu menjadi vitamin bagi pemerintah, ikut kritik yang tajam ya, masukan, tetapi itu akhirnya mereka merasa ya ngapain juga memberi masukan ke pemerintah gitu. Ya udah nggak terlalu penting bagi mereka lagi ya, pemerintah suka-suka aja, sehingga itu menjadi buruk bagi pemerintah sendiri, karena itu bisa bunuh diri karena tidak ada kritik, karena kritik itulah yang membangun ya, memberikan masukan kepada pemerintah. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, share, komen YouTube saya Panggi Sarwi Caniago. Semoga bermanfaat.